Pertama-tama ya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya sambil share screen dulu sebentar ya, by the way. Nah, jadi terima kasih udah mau join ke webinar kali ini. Betul sebenarnya yang tadi pengantar Maksiko tuh sebenarnya sudah mencakup 90% dari yang pengantar yang ingin saya terangkan mengenai pertama ini adalah cyber security awareness. Ini sangat berguna buat kalian tentunya kalau misalnya punya organisasi atau perusahaan yang tentunya orang itu harus aware gitu kan tentang tren dari keamanan informasi, security dan hacker. Karena gini, memang seperti kita lihat banyak vendor-vendor atau perusahaan yang kena hack gitu ya, yang ujung-ujungnya user juga kena hack, ada kebocoran data dan lain sebagainya. Memang itu mereka itu sudah melakukan sebagian saya katakan dari pekerjaan, tapi sebagiannya lagi ada di kita semua gitu loh. Kita yang nanti yang sebagian itu adalah kita yang akan menjadi korban atau enggak gitu. Nah, agar tidak menjadi korban, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, inilah tujuan dari DoD ini gitu kan, Department of Defense Cyber Security Challenge. Nah, di sini itu nggak cuma ini salah satu course-nya. Ini ada banyak, ada mobile device, ada social networking. Bagaimana kita apa namanya secara wise gitu ya, secara bijaksana menggunakan sosial media. Terus di sini ini teknikal nih kita bisa skip. Terus ini ada phishing awareness. Kalau kalian tahu kayak scam segala macam ya inilah namanya phishing awareness, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalian buka websitenya, ntar bisa diklik gitu ya, ini halaman depannya, tinggal pilih gitu kan start new session. Nah, di sini kita akan mulai aja. Nah, di sini ini ada ini gini, di sini saya cuma hanya menyalakan videonya, next gitu kan, terus ntar ini kalau nggak salah sudah terkonfigurasi dengan sound, jadi apapun sound yang keluar dari sini itu akan masuk ke kalian juga. Jadi pastikan mic atau apapun itu mati dan soundnya jalan gitu ya. Kita mulai aja langsung. Please jangan lemot dong. Welcome to the Cyber Awareness Challenge. Please take a moment to review the accessibility features available to you. Closed captioning is currently turned on. To turn it off, select closed captioning. For audio descriptions of multimedia content in this course, select the audio description feature. To view a full transcript of the audio for a screen, select the transcript button. If you need any assistance with navigation or technical issues, select the help button. To learn more about the available accessibility features, select the information button. Select start the challenge to begin. Sebelum start, video pada kedengeran nggak soundnya? Kok kedengeran nggak kok? Aman. Kedengeran ya? Siap. Oke, jadi ada satu hal sedikit aja sebelum start mau aku share sesuatu. Jadi waktu saya di Singapura itu sama ada cyber security awareness gitu ya. Tapi zaman dulu ini belum ada, karena ini baru setahun. Ntar nih aku mau ini dulu. Nah, ini baru setahun karena baru tahun lalu banget dikeluarin gitu ya sama DoD. Ini kami kan dulu kan nyewa orang luar gitu untuk ngelakuin cyber security awareness, itu kan bayar gitu ya. Sama ini gratis ya. Menurut saya masih bagusan ini. Ini bagus banget. Benar, bahkan saya ingat waktu saya di Singapura dulu bayar nggak sebagus ini trainingnya, beneran gitu kan. Walaupun ini cuma online gitu, tapi ini benar videonya dibuat sangat interaktif, sangat bagus lah. Pak, rugi kalau nggak ngambil, terus terang aja gitu kan, nggak mencoba gitu ya. Gitu sih, gitu aja. Waktu bayar itu ingat nggak berapa? Sekitar berapa? Ya ribuan dolar lah pasti. Dan video-video juga ujung-ujungnya gitu kan. Mostly video kayak gini juga. Cuman nggak sebagus ini. It's a typical day for you until you receive an extraordinary message. Hi there. My name is Marty. And I know this is going to sound crazy to you, but I'm sending this message from the year 2030. We're in a lot of trouble right now and need your help. A series of cybersecurity incidents happening in your present have made us seriously vulnerable to our adversaries and impacted our way of life. Unemployment is at an all-time high. Our electronic resources have been breached and cannot be secured. Even our military technology, strategies, and capabilities have been compromised. We need you to prevent this from happening. We've put together some evidence on these incidents for you. Check them out and do what you can.
Oke. Jadi intinya si Marty ini dari tahun 2030 semua keamanan informasi bridge gitu tuh karena kita di tahun ini di saat ini tuh tidak melakukan best practice tentang security gitu kan. Nah, ini kita disuruh cerita. Marty has sent you this evidence board. It provides Aku key skip aja ya. Ntar kalian bisa itu sendiri kok gitu. Jadi ceritanya How will you help Marty? Gimana kok? dia ceritanya dia lagi kirim pesan dari masa depan ke kita. Iya. Bilang, masa depan tuh kacau nih gitu kan. Karena kalian istilahnya karena kurangnya pemahaman tentang security awareness gitu kan. Betul. Nih coba diselesaikan biar di masa depan nggak kacau. Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi skenario seperti itu ya. Jadi ya betul yang dikatakan Niko. Nah, sekarang, tadi yang saya bilang ada dua opsi di sini. Yang pertama adalah standar, yang kedua adalah knowledge check. Jadi gini, kalau yang make a selection. Kalau yang standar itu untuk kalian yang tentunya tahun lalu nggak mengikuti dan pasti semua dari kalian gitu ya. Ini kalau standar itu nonton dari awal videonya, ada interaksinya, ada pokoknya terus ada kuis-kuis kecil gitu loh. Itu seru. Ini ntar kalian harus yang ini gitu. Nah, kalau sekarang kalau ini presentasi dan karena saya udah ngikutin gitu kan. Jadi kita coba yang kedua. Knowledge check. Jadi ini cuma kuis-kuis doang. Tetapi nggak doang. Kuis yang pertama susah. Oke, karena saya pun juga sering salah jawabnya. Yang kedua kalau salah, itu ngulang materinya. Jadi harus nonton videonya lagi. Gitu. Itu jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalian yang pertama ya. Nah, kalau saya yang kedua. Dan yang paling penting soalnya beda. Nggak sama dengan yang pertama gitu loh. Soal yang pertama dan yang kedua ini nggak sama-sama sekali. Nah, ada 3 hal di sini. Pertama, spillage itu kebocoran data. Kita sudah sangat sering kan Indonesia kebocoran data gitu. Wah, ini data ini bocor segala macam. Sering. Sorry, maaf. Nah, gitu kan. Yang kedua adalah informasi sensitif. Yang ketiga adalah kode misalnya kayak virus gitu kan, itu salah satunya. Nah, ini antara 3 ini kita harus ngelarin semua ini termasuk anak-anaknya. Baru ntar dapat sertifikat gitu. Anyway, yes, dapat sertifikat di akhir sama DOD gitu, di generate gitu PDF-nya. Oke, kita pilih spillage aja sekarang, kebocoran data. Ntar saya translate sebisa mungkin ya. Complete the knowledge check. Oke, kalau kalian milih yang pertama, itu ntar ada videonya langsung. Tapi kalau knowledge check ya gini doang, quiz doang. Kalau benar, ya lanjut. Kalau enggak, ngulang videonya, nonton videonya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kita melihat data pemerintahan yang classified. Mungkin dulunya kalau ini pernah dijelasin di video, itu Amerika tuh pernah ngeluarin blueprint senjata apa gitu. Tiba-tiba ada di internet gitu. Semua orang bisa download gitu kan, kebocoran data gitu kan. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan terhadap data-data seperti ini? Misalkan mungkin kalau di Indonesia data-data misalkan ya apapun lah tentang militer Indonesia gitu kan, kayak Kemenkumham segala macam di internet itu apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, apakah yang A print ya kita print informasinya, kita download gitu kan. Yang kedua kita review, kita baca gitu kan. Yang ketiga kita nulis-nulis semacam URL-nya gitu kan, terus mungkin detail mengenai URL gitu kan, terus memberitahukan situasi ini ke security PIC-nya atau copy the information. Nah, mungkin kalau kalian ingin jawab ya 10 detik 15 detik lah, kira-kira di antara 4 ini kalian milih yang mana? Aku lihat di chat ya. Coba lihat. Jadi A, B, C atau D gitu ya? Iya, betul. A, B, C, D gitu. Oke, nah terus apa istilahnya? Nah, ini silakan dijawab. Nanti juga mungkin soal-soal juga yang berikutnya kayak gitu lagi aja gitu ya. Oh iya, terus. Banyakan yang salah atau banyakan yang benar nih gitu kan? Iya. Terus Bi, mau nanya Bi, tentang sertifikatnya itu dia ada skornya nggak sih? Nggak ada. Pokoknya memang ini harus didesain untuk perfect, betul, semuanya betul. Nggak boleh ada salah sedikit pun. Oke. Iya. Jadi ya kalau dapat sertifikat itu artinya semua knowledge check, semua kuis, semua interaksi, semuanya benar semua. Gitu. Cuman ini kan karena ini knowledge check jadinya nggak ada interaksi, jadi ya cuma ngerjain kuis aja. Tapi kalau salah harus ngulang, harus nonton videonya itu. Aku sengaja salahin ya. Ntar ada satu soal gitu kan, kalau soal waktunya cukup. Kayaknya udah ya kok ya. Ya oke. Jawabannya C, D, C. Ini ada yang D, ada yang C. Oke. Jawabannya menurut saya pribadi adalah saya pribadi milih C. Karena kenapa? Kalau misalnya kita menemukan data ini, kok ngalangin sih? Nah, kalau kita menemukan data yang classified, itu pertama kita nggak boleh download gitu loh. Apapun bentuknya, mau copy, mau download, mau baca, itu nggak boleh. Namanya classified ya classified. Nah, kalau misalnya ada
ada info seperti itu, ya kita mungkin ngasih tahu, oh ini URL-nya di mana segala macam, kita berikan ke orang security. Nah ini termasuk download gitu kan, karena kalau download nanti kalau misalkan komputer kita ke-hack gitu kan, misalkan si URL-nya tadi websitenya udah dimatiin. Kalau kita download, ntar ada virus atau ada backdoor gitu ngelihat ini ada file yang ini yang hilang, akhirnya ke copy lagi, or gitu kan. Jadi nggak boleh di download, nggak boleh dibaca, nggak boleh diapa-apain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harusnya C itu betul. Kita coba ya. Iya. By the way, kalau misalkan ntar di akhir ini kan per seksi. Tadi saya bilang per seksi itu bisa 2-3 soal gitu kan, bisa cuma 1 soal. Nah, mana yang benar mana yang salah kita nggak tahu. Taunya adalah semuanya benar artinya lulus. Kalau ada satu yang salah kita ngulang gitu. Jadi kita nggak tahu, kita belum tahu jawaban yang tadi benar atau enggak. Oke? Kita belum tahu ya jawaban yang tadi benar atau enggak. Nah, sekarang good practice. Selesaikan gitu ya. Ya harus diselesaikan dulu per seksi, betul. Nah ini kalau ya jadi gini, good practice ya. Jadi ada kebocoran, untuk mencegah kebocoran data, yang kita harus lakukan tuh good practice seperti apa? Yang pertama adalah enkripsi, enkripsi email. Yang kedua adalah melakukan classification. Jadi klasifikasi itu kayak misalkan ada dokumen dia tuh top secret, ada dokumen yang dia tuh secret, ada dokumen yang ini publik semua orang bisa akses, ada dokumen yang seperti ini. Nah kita melakukan itu. Terus yang ketiga adalah outgoing emails, kita ngirim email ada read receipt, jadi orang itu tahu ini orang baca atau enggak gitu. Yang keempat adalah secure common access card. Itu CAC itu kayak semacam login kalau kita di Jakarta gitu kan, itu ada login card gitu kan, ada kartu login. Nah itu untuk mengamankan dari casual observation. Jadi misalnya kita sembunyiin misalkan, atau kita taruh di dompet, pokoknya nggak ditaruh di meja gitu. Nah, untuk menghindari kebocoran data, mana nih A, B, C, D? Silakan. Ini juga susah sih, gue juga bingung yang mana kira-kira. Ya, ini tapi kebocoran data ya, BTW. Silakan. Nanti itu paling di akhir, Bi, kita bakal ada info buat tentang reward nih gitu. Jadi terkait tentang ini nanti mungkin rewardnya ntar dari Nusantek aja gitu. Oke, siap. Ini ada 2 orang bilang D ya. Udah kali ya, bisa D. Oke, sepertinya orang-orang pada D. Kita coba aja. Udah ya, kita lock ya. Yang D, coba kita kerjain, kita submit. Nah, berarti ada yang salah. Select done when you are finished. Dari 2 soal tadi itu ada yang salah berarti. Tapi yang salah yang mana nggak tahu. Gitu. Jadi begitu. Jadi nah ini yang saya bilang gagal per seksi. Karena kita gagal, kita harus nonton video di seksi itu. Jadi setelah done, ntar kita harus nonton videonya. Gitu ceritanya. Dan kita nggak tahu mana yang salah, apakah tadi yang soal yang kedua atau yang pertama. In today's top story, the Wikispills website released top secret plans for a U.S. military drone. In a press conference, a Department of Defense spokesperson stated that the government is investigating the matter and exerting pressure to remove the material from the website. We'll keep you updated as this story unfolds. We've interviewed these people who had legitimate access to the information and asked them some questions about spillage. Some of their answers don't seem right. Nah, jadi I've also put together some background information about spillage that you may find helpful as you evaluate their responses. Take a look at each of these. Jadi kalau kalian tadi milih yang pertama, itu kalian langsung ke video seperti ini. Ini adalah video kalau kalian milih yang pertama, gitu ya. Nah, kalau salah kayak tadi, nah itu harus ngulang untuk seksi ini, seksi yang ini. Nah, sekarang tadi ceritanya ada top secret drone, spesifikasi drone itu bocor gitu kan. Nah, ini 3 orang ini adalah orang yang bisa dikatakan PICD bertanggung jawab. Nah, sekarang kita kerjain responsnya gitu ya. Kita dengerin, ntar kita lihat. Check out the responses to our questions. Who do you think is wrong? Maybe if you identify the person who misunderstands spillage, you can prevent this incident.
Jadi mana yang bukan termasuk ciri-ciri dari kebocoran data? Apakah yang A, B, C? Nah, ini kalau di sini kayaknya aku aja yang jawab ya. Jadi yang pertama adalah informasi yang classified, yang rahasia, yang classified, itu yang dia itu secara tidak sengaja dipindahkan ke klasifikasi yang lebih bawah. Misalnya gini, ada data rahasia, terus kita bilang ini data publik, ini semua orang boleh akses. Secara nggak sengaja gitu, misalkan kita tadi naruh data di website, itu adalah salah satu contoh dari kebocoran data. Oke. Yang ini yang doesn't ya, yang tidak ya. Yang kedua adalah classified information should be and is downgraded. Nah, informasi yang classified itu bisa diturunkan gitu ya derajatnya. Atau yang ketiga adalah informasi yang classified itu bisa dipindahkan ke ke level yang di bawah tanpa ada otorisasi. Antara tiga ini jelas jawabannya B. Kenapa? Ini boleh dilakukan. Kalau yang atas A sama C itu kalau misalkan kita memindahkan data rahasia lalu kita jadikan publik secara tidak sengaja ataupun secara sengaja itu sudah termasuk kebocoran data. Di sini adalah secara sengaja tanpa adanya otorisasi. Misalkan otorisasi dari orang yang dia mengerti tentang data gitu kan, mana yang harus dibolehkan di publik, mana yang enggak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi harus jawabannya B. Dan ini enaknya langsung tahuan jawabannya salah atau benar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, mana bentar lu protect. Ya intinya untuk mana jalan yang tidak not appropriate way untuk mencegah namanya kebocoran data. Oke. Di sini jawabannya adalah yang pertama kita cek satu. Yang pertama adalah label semua file, oke. Atau yang kedua adalah menggunakan jaringan yang classified. Oke, classified network itu artinya adalah jaringan terenkripsi, misalnya kayak VPN. Terus kalau misalkan pokoknya apapun itu udah terenkripsi, sudah namanya mengikuti standar keamanan informasi Amerika biasanya. Itu yang disebut dengan classified network. Nah, ini menggunakan ini untuk semua jenis pekerjaan, termasuk juga yang tidak classified. Ini salah, ya. Ini jelas salah, karena yang tidak classified itu boleh menggunakan jaringan yang publik. Jadi, tidak harus menggunakan jaringan yang classified atau jaringan yang terenkripsi. Yang ketiga adalah, ini benar. Ini markings itu kayak label, ini mana data yang rahasia, mana data yang publik, mana data yang boleh dikonsumsi oleh orang tertentu. Jadi dua ini benar, kecuali B. Ini yang salah. Kita akan kira-kira seperti itu penjelasannya. Again, sekali lagi kalau misalnya pertanyaan langsung aja di angkat tangan gitu ya. Nah, apa yang seharusnya tidak kamu lakukan ketika kamu melihat adanya informasi yang classified gitu kan? Ini boleh, not the website URL, itu kamu boleh nulis URL-nya apa dan mungkin detailnya tentang website-nya seperti apa. Security juga boleh tentunya, dan ini kita lapor ke PIC dari security-nya, dari keamanan informasinya, orang ahlinya. Tadi saya bilang download tidak boleh ya, tidak boleh mendownload informasi yang classified dari internet gitu. Itu adalah haram juga gitu untuk dibuka gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, dah. Ini review apa gimana? Biasanya malah penasaran. Kenapa kok? Biasanya malah penasaran ya. Ya begitulah orang Indonesia gitu kan, lihat itu langsung pada download gitu kan. itulah kenapa kadang-kadang makanya ini harus ada gitu ya, tentunya untuk mengedukasi. Gitu. Biasanya malah penasaran tuh bener banget sih. Oke, kita lanjut ya. Find this information helpful as you look into this incident. Nah, terus dari reviewnya kalian bisa baca sendiri. Kalau kalian tinggal klik-klik aja, nggak ada masalah. Terus kita done. Ya kurang lebih seperti itulah, gitu kan. Nah, ini interaksi video sudah selesai, ini udah centang semua dua-duanya. Ya, kita tinggal done. Selesai. Great work. You successfully lowered our threat level by identifying a potential source of spillage. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dan ini lihat deh. Barnya ini ngurang satu kan jadi putih. Nah, ini kalian harus abisin sampai putih. Merahnya hilang semua. Gitu ceritanya. Nah, sekarang jam berapa sih BTW? Jam 10.31. Ini jam berapa sih kok? Waktunya kok? Jam 11 sih. Terus sesudahnya sih kalau mau ada diskusi, tanya jawab, boleh. Gitu. Secara mungkin 1 jam lah ya.
Oke, jadi kalau menurut saya pribadi ini sebelum saya lanjut, ini semua kayaknya nggak akan selesai gitu. Apa dalam artian ini banyak loh. Apa dan ini ekspektasinya adalah orang itu ngerjain memang kisaran 1,5 jam gitu kan, sambil sambil tadi ngerjain interaksi segala macam. Nah jadi ntar mungkin 15 menit lagi kalau kalian masih tertarik, saya akan lanjut. Kalau enggak ya tanya jawab aja gitu kan mengenai tadi apapun lah tentang mungkin misalkan di company ada problem apa gitu segala macam untuk mungkin kita bisa bahas bareng-bareng atau gimana gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi nggak boleh sih ya, bisa lah gitu kurang lebih seperti itu, ntar kita bahas bareng-bareng bisa. Complete the knowledge check. Nah ini balik lagi ke knowledge check. Nah nah di sini saya akan berikan apa namanya kesempatan lagi buat kalian mana yang benar mana yang salah gitu ya. Sekarang bagaimana caranya untuk menjaga data yang classified? Kita lihat ya. Nah, jadi classified material itu apa namanya? Pertama tidak boleh ditaruh di tempat yang tidak secure. Ini kan classified material ditaruh di tempat tidak secure tidak boleh, itu satu. Kedua, classified material itu tidak boleh ditaruh di tempat yang unsecure fax. Ini maksudnya kayak yang tidak terenkripsi, yang tidak ada otorisasinya itu juga nggak boleh, walaupun dia dienkripsi. Yang ketiga adalah ini cuma blank page, cuma ditaruh di atasnya kertas putih untuk nutupin classified material, itu juga tidak boleh gitu kan. Ini pokoknya semuanya itu kalau classified material atau classified data, misalkan printan segala macam, itu harus ditaruh di tempat yang memang sudah di-approve oleh ini government apa gitu, government service approved gitu kan, yang sudah di-approve oleh government, yang jelas-jelas dia itu bisa ada apa namanya, ada tokennya dan segala macam. Nah ini kalau nggak salah aku juga pernah di Dubai. Jadi waktu di Dubai itu kita pernah juga pengen mengimplementasikan kontainer yang dia itu strong gitu kan, yang dia itu benar-benar ya kalau dibakar nggak mempan, terus juga apa namanya ada dia itu kalau dibor segala macam nggak bisa jebol. Nah itu pakai ini. Nah kalau kalian punya sertifikat tanah gitu kan segala macam BPKB, itu consider tentunya menggunakan semacam ini gitu ya, mungkin kayak safe travel box, apa sih kok namanya kok? Apa namanya? Safety box. Apa ya itu berangkas. Nah iya semacam berangkas yang tentunya strong gitu ya. Nah itu, nah by the way classified material tuh ya contohnya tadi kayak sertifikat tanah, BPKB segala macam gitu kan, jangan sampai itu hilang gitu kan, diambil sama orang gitu kan. Nah kita nggak tahu tuh kayak yang Kejaksaan Agung kebakar gitu kan itu. Kejaksaan Agung kebakar. Ini, kan? Nah itu dia, bagus kok. Ini benar, ini BTW mengenai Kejaksaan itu ini benar adalah contoh yang pengen gua kasih tahu. Apa maksudnya? Thank you udah ngingetin. Jadi itu adalah contoh di mana memang namanya classified data, apalagi memuat data teror, data koruptor gitu segala macam yang penting gitu untuk kejaksaan, itu ya sekali lagi taruh di tempat seperti ini gitu kan, yang aman, yang dia itu tahan banting dari semua kondisi dan nggak ada orang yang bisa sembarangan buka segala macam. Nah jadi kita pilih yang ini. Nah yang kedua, ini kalau nggak salah sama ya, kok kayak sama dengan soal pertama, jadi ya harusnya sama nih. Store data, ya jadi ini sama, jadi gue langsung skip aja. Select done when you are Nah, finished. kalau kalian benar dua-duanya, ya udah, itu seksinya sudah selesai. Ini kalian ini ngurang satu, terus ya udah, you are not required to review this lesson. Jadi kalian nggak akan lagi dimunculkan video-video seperti tadi gitu ya, kalau udah selesai. Nah, kita akan coba, saya bisa aja ngeliatin yang lain gitu kan. Kita bisa coba yang lain juga. Nah, ada satu hal yang cukup penting menurut saya, ini dua ini adalah penting untuk orang Indonesia. Karena pertama ini mengenai sosial media, bagaimana kita itu tidak menyebarkan dengan mudahnya data kita di sosial media gitu ya. Sekarang kita kerjain. Complete the knowledge check. Nah, jadi gini ceritanya. Ada sebagai kalian, misalkan kalian ini seseorang yang kerja di sebagai orang yang memiliki classified information, misalkan orang yang kalian adalah kerja di BIN misalkan gitu ya, di BIN, di MCSD, di mana tuh Kemenkumham segala macam. Nah kalian itu dikontak oleh orang luar gitu. Ini orang luar lah pokoknya gitu kan, mengenai informasi mengenai proyek yang kalian lagi kerjain. Nah apa yang kalian harus lakukan gitu kan biasa. Yang pertama adalah memberitahukan dia agar mengirimkan pertanyaan lewat email, lalu kamu bisa melakukan riset. Well,
kalau email kalian itu adalah email, oke, jadi gini, namanya email company itu adalah email internal kalau Oke, bisa. kesempatan jawab dulu aja, Bi. Oh iya, ini gua oke, iya, boleh. Gua Baca artiin, dulu. ya udah kalau gitu. Oke. Boleh chat silakan mau yang mana? Aku kasih waktu. Oh, Terjemah butuh kali ya? Perlu nggak? butuh translasi nggak butuh kan? Saya pada ngerti kan? Ada yang Dalam artian, translasi nggak? ada yang butuh translasi? Atau ya udahlah 10 detik lah ya, 15 detik lah. Mana nih antara 4 ini gitu kan? C, B, aduh mantep nih, beda-beda nih. Ada A, ada D, ada B, C, ada B. Yang mana nih kira-kira nih? Aduh. Ya udahlah aku artiin sedikit ya. Ntar setelah aku artiin 5 detik terus ntar kalian jawab. Yang pertama lewat email, yang kedua itu kasih tahu ke orang tadi bahwa apa namanya diarahkan ke, jadi kalau di US itu ada namanya public affairs officer. Jadi orang yang dia itu kerjaannya nerima pertanyaan dari publik. Nah, itu tuh misalkan misalnya gitu loh, kayak support@namacompany.com. Nah, itu support itu kan semua orang bisa nanya atau enggak admin atau enggak hi gitu kan, yang semua orang ngirim email ke situ gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ngasih tahu orang security PIC gitu, orang security joining each other media sosial. Pokoknya ini intinya oke. Terus yang D, oke, ini yang C ya gua agak bingung cara ngerti tapi kurang lebih seperti itulah. Apa namanya, ngasih tahu bahwa orang ini ntar dicari sosial medianya segala macam. Yang terakhir yang D, establish relationship. Jadi ya ngasih tahu aja gitu kan. Kasih tahu any information requested ya. Saya yakin kalian nggak ada yang jawab D gitu ya. Antara A, B, C. Sekarang yang mana yang C? Oke. Sebenarnya adalah jawabannya aslinya, ini gue pernah ngerjain, itu yang B. Jadi kenapa yang B? Karena gini, namanya ada, pokoknya kalau ada orang nanya, bilang aja gini, udahlah, kamu kontak aja, misalkan kalau misalkan di Grab tuh kan ada tuh, support@grab.com. Ya udah kamu kirim aja email ke situ gitu. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi, di company punya namanya, kalau orang bilang tuh, apa sih, PR gitu ya, public relation. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, itu diarahin ke sini semua, nanti mereka akan memfilter, kira-kira seperti itu. Yang kedua, nah ini nih, penting nih buat kalian nih, apa namanya, sosial media nih, profile. Nah, ini baru kalian bisa, kalian jawab ya. Di antara 4 ini, antara hobi, antara resep makanan, misalnya kita foto-foto makanan, terus tempat lahir, sama apa namanya, foto dari hewan kalian gitu, kayak kucing gitu kan. Antara 4 ini mana yang menjadi bisa dikatakan security risk? A, B, C, D. Yang mana? Ayo, ini orang-orang sosial media. Yang security risk yang mana nih? Ayo, ada yang jawab D, ada yang jawab C. C. C, sip. Nah, betul. Nah, ini C ini, jelas ya. Ingat ya, di sosial media tidak boleh naruh, pertama, tempat tanggal lahir. Karena saya aja pakai kartu kredit gitu kan, pakai kartu kredit, kalau misalnya kita melakukan telepon ke orang operator itu kan minta verifikasi. Verifikasi itu adalah salah satunya pasti tempat tanggal lahir. Biasanya kan tempat tanggal lahir, nama ibu, terus macam-macam. Saya pernah telepon sama orang nggak dikenal, dia minta kayak nama lengkap segala macam. Oke, nama lengkap saya kasih, terus tiba-tiba minta tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Saya bilang, wah ini bahaya nih minta tempat tanggal lahir gitu kan, karena ya itu adalah pertanyaan verifikasi dari kartu kredit. Orang mungkin siapa tahu, mungkin saya mikir kartu kredit saya pernah dijebol gitu kan, mungkin tadi ada kebocoran data di website mana, terus ada informasi kartu kredit, mungkin dia butuh itu gitu kan, bahaya juga. Akhirnya ya langsung saya matiin. Walaupun itu orang dia ngejajin saya apa sih, dia bilang dari perusahaan asuransi ngasih berapa bulan gratis gitu asuransi gitu. Which is itu hati-hati ya. Ini buat kalian juga hati-hati. Jadi tidak boleh. Select done when you are finished. Berarti ada yang salah tadi. Mungkin yang pertama yang salah. Yang itu ya, yang apa, soal yang pertama kali. Nggak mungkin soal yang kedua itu pasti benar, pasti soal yang pertama yang salah. Ya udahlah kita. The source of the Wikispills leak demonstrated increased vulnerability
to directed recruitment attempts by the adversary due to his social media use. Check out Alex's social media profile and see what you can do. I've also provided some information about social networking that may help you decide what to do. Oke, jadi ini ada social media profile. Oke, ini adalah ada interaksinya. Nah, ini ada family, terus ada ini segala macam. Nah, menurut kalian ini mana nih apa namanya yang merupakan apa namanya kebocoran data dan misalnya nggak boleh diinformasikan ke publik gitu ya. Kita coba buka social media profile. Nah, di sini Will you help Alex to secure his social media profile? Maybe it will prevent the adversary from recruiting him. Nah, jadi menurut kalian dari tiga ini itu mana yang harusnya yang memiliki ya pokoknya nggak bagus lah untuk dijadikan dijadikan informasi. Nah, menurut saya ini pilih semuanya. Coba ya kita submit. Oke, jadi yang pertama ini kita lihat ya. Alex itu dia tuh memberitahukan dia di mana kerjanya di Department of Defense gitu kan. Terus dia ngasih tahu di mana tempat dia belajar. Nah, ini tuh bisa dijadikan kalau misalkan di sosial media itu orang ntar bisa jadi ngelihat langsung, oh Habibie itu bisa begini. Nah, kalau di sosial media kayak Facebook dan semacamnya, itu biasanya ada semacam apa aja bisa kita share ke publik, apa aja yang bisa kita share ke temen doang gitu kan. Nah, materi-materi seperti ini tuh semuanya hanya bisa tentunya kalau bisa sih dimunculkan ke teman aja, jangan sampai ditaruh di publik gitu kan. Yang kedua ini family. Walaupun family doang, tapi ini kita bisa tahu gitu kan. Oh ini emaknya siapa gitu kan. Oh ini saudara siapa, bisa kita telepon, bisa kita tanya ini Alex ngapain segala macam gitu-gitu. Tuh hati-hati. Terus ya tuh ini ada ini ada lokasi GPS gitu ya, Washington DC. Ini kalau kalian suka update status, kalau check-in tuh mungkin. Tapi kalau misalkan kalian misalkan kerja di pemerintahan, terus check-in gitu kan, oh check ini lagi di BIN gitu misalkan, itu juga aneh gitu ya, jangan sampai seperti itu. Ini kalau nggak salah pernah kejadian gitu kan, ini tuh berdasarkan pengalaman dari DoD sendiri, ada orang yang kayak begini gitu kan, orang Instagramers gitu kan, masuk DoD Department of Defense, terus dia akhirnya jadi target gitu kan orang-orang itu, orang-orang luar. Nah, sekarang kita buka kenapa? Bisa didetek gitu nama ibu kan kalau misalnya kadang kan nama ibu kan yang ditaruh di situ kan. Iya, betul. Verifikasi kartu kredit tanya nama ibu. Iya, makanya itu dia verifikasi kredit nama ibu. Makanya kadang-kadang gini, orang itu benar lu kayak BTW bagus tuh ya responnya. Kadang-kadang orang itu suka nyalahin bank gitu. Wah, ini bank tidak aman segala macam, ini aku pernah dihack segala macam. Padahal bisa jadi kita yang nggak aman. Seperti yang tadi Mas Niko bilang, nama ibu taruh di itu, tempat tanggal hari taruh di sosial media. Ya iyalah kebobolan. Orang tinggal telepon, kartu kredit kita udah ada gitu kan. Biasanya kalau kebobolan ada nama lengkapnya, terus nomor kartunya yang 16 huruf itu, terus tapi CVV-nya kan nggak kelihatan. Jadi kan harus harus verifikasi yang lain. Ya itu kan nama ibunya tahu, nama tempat tanggal lahir tahu, gitu kan. Terus kalau misalkan mungkin limit, biasanya tanya limit, ya mungkin orang dia juga suka pamer, wah limit saya baru dinaikkan seperti kira-kira mungkin seperti itu gitu kan. Jadi ya itulah namanya kadang-kadang kita harus introspeksi kalau kita ke-hack, jangan sampai gitu naudzubillah. Tapi kalau kita ke-hack, kita jangan suka nyalain orang lain gitu. Siapa tahu emang salah kita juga, data kita bocor, kita sengaja memberikan data ke orang lain gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, itulah tujuannya cyber security awareness gitu ya. Nah, sekarang tadi ada privacy settings ini. Dari semua hal ini kita centang yang boleh diakses orang itu siapa aja. Nah, kalau nama profile picture ini menurut saya semua orang boleh kasih tahu gitu kan. Ya, tentunya gitu kan di Facebook orang lihat muka dan nama kita, apakah itu kita atau enggak gitu kan. Itu ya jadi semua orang tentunya boleh gitu. Tapi ini kok nggak bisa centang semuanya. Oke, jadi semuanya. Nah, sisanya semua ini itu hanya untuk friend aja. Dan GPS matiin, oke? Udahlah, kalian check-in segala macam, udahlah, nggak usah lah. Orang nggak akan ada yang peduli kok, kecuali mungkin kalau istri gitu ya. Kalau istri ya tinggal WhatsApp aja, aku udah nyampe nih gitu kan. Nah, sisanya udahlah, ini matiin GPS, semuanya friends only, nggak boleh ada yang tahu kecuali teman kalian sendiri, yang tentunya dipastikan teman kalian nggak akan melakukan scam tentunya. Tapi kalau nama profil picture itu menurut saya untuk semua orang juga itu boleh. Jadi
seperti ini ya, kurang lebih ya. Kalau kalian punya sosial media, settingnya nih, ingetin nih, kurang lebih seperti ini. Ini benar semua ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dah. Jadi, udah, ini ya, inget ya, sosial media, jangan suka posting data yang, ya tentunya sensitif gitu ya. Dalam artian, rahasia buat kalian, dan itu bisa jadikan alat untuk menghack kalian. Review this helpful information about safe social networking. Nah, ini ada review seperti biasa. Nah, ya kita tinggal baca aja. Ini aku skip aja kurang lebih. Dan ya udah kayak gitu kurang lebih. Satu lagi ya, paling habis itu mungkin ketanya jawab kalau ada yang mau nanya-nanya. Karena sisanya tuh banyak gitu. Great work. You successfully lowered our threat level by helping Alex to secure his social media profile. Dah. Take a moment to review this information. Then select Done. Nih lihat nih ya. Nggak cuman sosial media, tapi beberapa smart device yang kalian punya kayak Fitbit segala macam. Nah ini nih, lihat nih, fitness, Fitbit gitu kan. Mungkin ini kayak LinkedIn. Kalau LinkedIn saya ya nggak ada masalahnya karena tadi kan si Nicholas itu teman saya, jadi ya dia bisa lihat semuanya. Kalau misalkan orang lain, orang luar, ya bisa juga sih. Tapi harusnya tidak ada nama ibu di ini saya gitu ya, atau tempat tanggal lahir. Tapi kalian bisa cek juga introspeksi masing-masing. Dating apps gitu kan, kalau kalian pakai Tinder, nyari-nyari jodoh, inget ya, nama cukup lah, nggak tanggal lahir nggak perlu gitu kan. Ntar aja di chat gitu kalau misalnya dia nanya tanggal lahir gitu kan, tapi hati-hati juga. Terus ya beberapa gitu kan, kayak semacam mungkin telepon segala macam. Nah ini hati-hati ya, tentunya kalian harus aware gitu. Sekali lagi, kalau kalian ke-hack, jangan mudah menyalahkan orang lain. Oh ini salah, bang, salah ini. Kalian harus introspeksi. Mungkin kalian pernah ditelepon, terus kalian pernah ngasih, oh iya nih saya tanggal lahir di sini segala macam, saya dulu begini. Akhirnya semua orang tahu informasi kalian. Atau enggak, misalkan tadi kalian sengaja naruh gitu, datanya tanggal lahirnya berapa segala macam, sehingga jadikan bukti verifikasi. Kurang lebih seperti itu. Nah terakhir nih ya, insider threat. Ini sangat bagus, karena kenapa? Ini kalau nggak salah, oke lah, kita salahin aja ya biar kita nonton videonya. Ntar. Complete the knowledge check. Ini saya salahin aja sengaja biar kita nonton dari awal. Bagus kok ini, videonya. Saya sangat senang dan kalian harus belajar dari sini. Select Done when you are finished. Dah, kita nonton videonya ya. Sebentar, ini aku matiin dulu voice-nya. Jadi biar aku bisa ngomong dulu. Ini mana ya cara matiin video? Sebentar. Jadi insider threat dalam bahasa Indonesia artinya itu orang dalam. Orang dalam yang dia tuh ingin mencoba menjual akses, ingin mencoba menjual database internal kita, database internal perusahaan, project perusahaan tuh mau dijual ke deep web atau dark web, seperti itu kurang lebih. Nah, itu namanya insider threat. Dan kalau lihat pie chart-nya, itu ada nama insider threat atau orang dalam itu adalah menyebabkan hampir 40 bahkan 50% dari semua kejadian breach dari keamanan informasi. Jadi ternyata bukan orang luar, misalnya ada orang yang sangat jago bisa nge-hack, tapi orang dalam gitu kan, orang dalam yang dia sengaja untuk menghancurkan perusahaan. Nah ini kita nonton aja bareng ya. Investigators discovered the source of the military technology leak to the Wikispills website. Department of Defense contractor Alex Smith admitted to anonymously submitting the information. In his deposition, Smith claimed to have been paid to submit this information by a man he met at the Emergent Tech Industry Conference in Washington, D.C. We've gathered some statements made by Alex and a couple of his colleagues about what happened. Review each statement and help them decide what to do. There's also some information about insider threats that may help you with your decision-making. Dalam hal ini, orang ini dia dibayar oleh seseorang gitu kan untuk memberikan informasinya gitu kan. Nah ini 3 orang ini yang lagi diinterogasi, kurang lebih seperti itu. Nah kita pilih salah satu. I went to the conference to network with others in my field and learn about new trends. So when Victor introduced himself and started chatting, I didn't think anything of it. He was smart and very knowledgeable. He asked great questions. I ended up telling him about myself and my work, even about my clients and specifics about my projects.
He thought we could help each other out. Help Alex decide what to do differently. Ini orang intinya inilah kita dia pergi ke conference terus ketemu namanya Victor gitu kan. Dia ngobrol-ngobrol segala macam. Terus dia terakhirnya adalah dia memberitahukan tentang kerjaan dia. Nah, itu adalah salah satu tentunya kalau kalian kerja di BIN atau kalian kerja di perusahaan yang keamanan informasi atau kalian kerja di perusahaan konsultan gitu kan, misalnya kayak perusahaan tech, itu sebenarnya nggak boleh dalam artian ngasih tahu, oh ini kita kliennya begini, oh kita pakai framework begini segala macam. Mungkin framework boleh, tapi kayak oh kita kode begini segala macam dan akhirnya menceritakan tentang detail gitu kan, which is itu adalah membahayakan. Nah, yang paling penting adalah ya tentunya kalau kalian di luar, bukan di kantor, dengan bertemu dengan orang luar, bukan orang kantor, ya ngobrolin yang lain lah gitu kan, ngobrolin keluarga kayak, ngobrolin liburan gitu kan, jangan ngobrolin pekerjaan gitu ya. Jadi kita pilih yang C. Tidak boleh pokoknya kalau di luar tidak boleh kita membicarakan pekerjaan. Nah, kita submit. Nah, terus kita buka yang ini, Ellen sekarang. Alex was having a tough time. He and his wife were divorcing. He was struggling with the divorce and worried about what was going to happen with his daughter. After Alex returned from the conference, he threw himself into work and asked to be added to several classified projects. I thought he was maybe trying to get a promotion. A few months later, he hired an expensive attorney whom Alex had said before that he couldn't afford. I wasn't sure what to make of all this, but I felt bad for him. Help Ellen decide whether Alex poses a potential risk as an insider threat. Jadi si Alex ini ternyata, Alex ini yang tadi yang sebelumnya kita ngobrol, itu dia itu pertama adalah dia itu sedang cerai gitu ya, dalam proses cerai. Yang kedua adalah dia tentunya kalau karena cerai dia mikirin anak perempuannya bagaimana. Terus setelah dia pulang dari conference, dia dia itu tiba-tiba tuh ingin masuk ke banyak project gitu ya, project A, B, C yang dia tuh classified gitu, yang benar-benar rahasia, yang mana dia itu dia itu emang nggak punya akses ke situ gitu ya. Dia mau cerai, terus dia pusing mikirin anaknya bagaimana, terus si Alex ini dia tuh pulang dari conference, dia tiba-tiba minta join ke semua project. Terus tentunya semua orang mikir mungkin dia mau minta mungkin dia pengen jadi bos gitu, pengen trying to get promotion, dia mungkin ingin dipromosikan gitu kan. Terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia tiba-tiba mendapat uang dari mana nggak tahu. Uang itu dia bisa menyewa pengacara yang mahal gitu loh. Nah, dari cerita ini kira-kira Alex itu orang dalam atau bukan? Apakah dia itu insider threat? Apakah dia orang dalam yang dia akan mengancam keamanan informasi dari company itu? Ada berapa indikator yang ditanya? Oke, saya kasih tahu. Ini agak sedikit psikologi game gitu kan, game of psychology. Jadi kayak pertama adalah seseorang itu tertekan. Itu adalah syarat utama orang itu akan menjadi orang jahat gitu ya. Dalam artian dia akan mencoba mencari keuntungan. Pertama adalah ini adalah indikator pertama. Mereka cerai. Namanya orang cerai itu gimana ya? Nggak tahu sih, saya belum menikah juga gitu kan. Tapi namanya orang cerai itu nggak enak lah namanya hidup gitu kan. Pasti stres gitu ya. Dia mau cerai satu. Kedua, dia bingung dengan anak perempuannya gitu kan gimana. Ketiga, tiba-tiba, ini nomor 3 ya, tiba-tiba dia minta, wah saya minta masuk dong project A, B, C, tiba-tiba begitu gitu loh. Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan. Tiba-tiba minta A, B, C segala macam, aku masuk project itu, gitu kan? Itu tiba-tiba. Yang keempat adalah tiba-tiba dia punya banyak duit, nggak tahu dari mana duitnya, yang dia bilang, wah ini kayaknya tentunya nggak akan bisa gitu kan, hire seorang pengacara yang mahal, tapi tiba-tiba bisa bayar pengacara yang mahal gitu loh. Jadi ada 4 di sini, ada 4 indikator mengatakan bahwa si Alex ini adalah ternyata orang dalam gitu loh. Jadi kita pilih 3 or more. Nah, baca deh. Ini kalian harus baca baik-baik nih. Jadi pertama adalah difficult life circumstances. Jadi kehidupan yang sulit gitu ya, kayak stres segala macam, mau cerai. Terus tiba-tiba unexplained affluence, maksudnya tuh dia tuh ingin involve ke banyak hal gitu kan, tiba-tiba gitu. Terus ini juga tiba-tiba unusual interest jadi tiba-tiba ingin tahu
oh apa namanya data-data yang classified yang harusnya dia nggak perlu tahu, tapi tiba-tiba dia pengen tahu, oh aku pengen tahu ini dong, aku pengen tahu ini dong, aku pengen tahu ini. Nah itu adalah contoh-contoh dari ini. Nah kalau di company, tentunya kalau seperti kalian kerja dimanapun, ini saya lihat ada yang kerja di pemerintahan juga, itu hati-hati ya dengan orang seperti itu. Misalnya, dan kalau ketemu orang seperti itu laporin gitu, ini orang ini aneh banget Pak, apa namanya tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu kok aneh ya. Itu harus didiskusikan gitu ya, jangan sampai organisasi atau apapun itu company kehack gara-gara ya ternyata orang ini adalah orang dalam yang dia buat apa namanya buka akses dan segala macam. Terakhir dari Mark kita lihat share ya. I'd heard Alex was having some problems at home, but didn't know him very well. In the office, we could see that Alex was stressed and acting out of character, but we weren't really sure what to do and certainly didn't want to add to his troubles. Help Mark decide what to do differently. Nah, ya tentunya report ya selalu diskusi sama orang yang dia memang orang yang dia itu certified untuk menganalisis itu. Biasanya mungkin ada orang psikologi industri gitu ya yang dia nge-access itu semua. Jadi kita report tentunya orang seperti itu. Terkenal mungkin gini lah. Jadi gini, ini cybersecurity awareness mungkin terkenal jahat mungkin kayak jahat gitu ya. Kok orang segitunya amat sama orang gitu. Tapi itu ya tadi namanya keamanan informasi itu ya memang harus ya seperti itu kurang lebih gitu kan. Kalau sama orang, kalau ada orang aneh itu kita harus coba memberitahukan ke orang lain itu ini orang aneh segala macam. Itu semua orang ya harus berpartisipasi aktif. Nah, review terakhir saya rasa udah ya, udah hampir jam 11. Ternyata baru 3 seksi. You may find this information about insider threat helpful. Nah, kira-kira seperti ini. Ini dataring itu kayak ada monitoring. Tentunya kalau kalian punya company sangat bagus untuk punya monitor, mungkin kamera atau mungkin sistem monitoring dari si operating systemnya, komputer dan segala macam monitoring itu ada. Detecting seperti tadi. Nah, lihat tuh nih, semua hal gitu kan. Divorce, alkohol, ada kalau kalian yang suka mabuk teman kalian gitu kan, kalau suka tiba-tiba minum alkohol terus, nah itu kenapa gitu kan, stres segala macam. Dia pernah melakukan tindakan kriminal dan semacamnya gitu kan. Ini semua hati-hati dengan orang seperti itu di company. Nah, Great work. You've successfully lowered our threat level by helping Alex and his colleagues make better choices. Sudah, jadi intinya ketahuan lah si Alex ternyata melakukan ternyata dia seorang insider threat. Ya udah. Nah, Read about this real-life example. Use the back and forward arrow. Sebentar. Ini kalian nonton terakhir, abis itu saya udahan. Maksudnya dalam artian kita udahin. Ini penting. Ini karena benar-benar kejadian di tahun 2019 Maret. Ini namanya, lihat deh. Namanya Ron Rockwell Hansen. Dia itu bersalah di pengadilan karena ternyata dia itu melakukan espionase. Ke siapa nggak tahu. Kita tonton. Penting buat kalian. To navigate. Nah, ternyata dikasih tahu. Ternyata itu agen dari China gitu ya, Chinese intelligence, itu dia ternyata ngerekrut Hansen. Nah, tadi saya bilang, skenario seperti Alex tadi, itu ternyata terjadi di Department of Defense, gitu loh. Ternyata dia ngerekrut si Hansen, oke. Tentunya ngasih tahu tentang informasi apapun, yang exchange-nya adalah hundreds of thousands of dollars. Jadi, $100,000 aja, ini by the way, $100,000 aja itu 1,6 miliar. Kalau dirupiahin, makanya ini kan benar-benar uang gitu kan, benar uang gitu loh, ratusan ribu dolar gitu kan. Nah, terus dia mencoba mencari tahu informasi-informasi yang penting yang classified dari ini officernya, dan tentunya ketahuan oleh officernya, dia langsung di-report. Oke. Si officer ini nge-report si Hansen. Akhirnya ya udah ternyata ketahuan pasti setelah diinterogasi, ternyata dia emang kerjasama dengan orang Chinese gitu, CIA Chinese. Nah, itu ya. Take a moment to review this information.
Then select Done. Jadi itu yang terakhir ya. Jadi sebelum tadi kalau udah jam 11, sorry to say, gue harus mungkin harus tutup walaupun belum kelar ya, mohon maaf banget karena emang susah dan memang banyak. Tapi tentunya sekali lagi Cyber Security Awareness Challenge ini penting buat kalian. Tiap tahun kalian harus ngambil itu buat merefresh informasi kalian gitu untuk menjaga keamanan informasi buat kalian sendiri dan perusahaan. Dan ini semua scannernya tuh real. Nih contohnya ini kan, Round Robert ini coba aja buka gitu. Apa namanya memang real gitu kan. Dia itu apa namanya memang kejadian di Department of Defense. Kurang lebih seperti itu sih dari saya kok. Niko. Yeah. Saya balikan lagi ke Niko. Ini jam 11. Mohon maaf, ini ternyata banyak. Saya kira bisa semuanya gitu, ternyata enggak gitu. Silakan Niko. Nah, sebetulnya kan kita mau mensosialisasikan lah gitu kan, bahwa sebetulnya apa yang kita anggap selama ini normal sebetulnya itu udah jadi celah keamanan informasi gitu kan. Yang secara personal misalnya tadi sosmed gitu kan, ternyata gue pribadi juga itu ada itu kayak ngelingin gitu loh, ini ayah saya gitu kan. Yeah. Nah, untungnya ibu gue nggak pakai Facebook gitu kan dulu itu, jadi nggak gue konekin. Betul. Nah, terus ya juga kayak alamat kerja apa semua kayaknya kalau sekarang masih publik nih gitu kan. Nah, ya itu mungkin jadi resiko juga. Dulu soalnya pernah sekitar 2 tahun lalu tuh kartu kredit ada yang make sampai berapa 16 juta gitu loh. Terus dari gitu. Thailand gitu. Pusing tuh waktu itu. Misalnya kayak tiba-tiba pagi-pagi bangun gitu ya, tiba-tiba kartu kredit ada yang ada transaksi masuk gitu dalam Hong Kong dollar gitu. Gitu. Nah, ya mungkin teman-teman bisa istilahnya bisa memanfaatkan informasi ini yang tadi kata Habibie kan, pelatihannya aja bisa berapa ribuan dolar juga buat ini waktu pas di Singapura. Nah, ini ada yang materi yang bisa didapatkan gratis, ya silakan dimanfaatkan gitu kan. Juga ini istilahnya kenapa kita bikin singkat aja, supaya juga seenggaknya ya teman-teman nyoba sendirilah, belajar lebih jauh gitu. Nah, terkait yang reward itu, jadi kayaknya ini menarik juga kalau misalnya kita jadiin kayak quiz, terus teman-teman dapat sertifikat dari sini. Nanti yang memang tertarik untuk mengambil sertifikatnya ini, itu nanti bisa posting di sosmed. Kalau sertifikat ini diposting di sosmed, aman nggak, Bi? Nggak apa-apa, orang cuma nama doang, nama lengkap doang, iya. Nah, nanti boleh post di IG lah ya. Nanti bisa tag @nusantek. Nanti kita bakal di postingannya kasih komentar lah gitu. Kenapa ini penting, terkait kenapa security awareness itu penting. Nah, nanti kita kasih lah buat 3 orang, masing-masing kita isiin pulsa lah gitu, 50.000 gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang istilahnya sebetulnya kan sertifikatnya ini juga kalau yang mau tadi kayak cerita Habibie mau ambil sertifikasi ini katanya bisa jadi syarat juga ya buat ngambil sertifikasi itu, Bi. Kalau ambil maksudnya gini, sertifikat yang bakal generate itu misalnya gini, ini udah semua misalkan ya, udah kelar semua. Ntar kalian disuruh masukin nama lengkap gitu kan, ntar keluar PDF, ini nama lengkap ini udah selesai gitu kan. Saya dulu apa namanya, betul, jadi kalau misalkan jawaban singkatnya betul, jadi kadang-kadang kalau misalkan dari ISO atau sertifikasi apa gitu kan, itu minta employee-nya itu pernah nggak nih employee melakukan cyber security awareness. Nah itu ini bisa jadikan bukti bahwa saya pernah kok melakukan ini buktinya, saya pernah selesai nih dari DoD gitu. Iya, iya betul. Nah juga ya kita istilahnya seenggaknya harapannya bisa sedikit berkontribusi nih buat menjaga keamanan negara dengan mengikuti ini gitu dan mengajak orang lain buat mengikuti ini. Ya itulah tujuannya kita sharing sekarang ini nih. Nah buat teman-teman yang ikut gitu kan, silakan bisa istilahnya dapatkan sertifikatnya lalu diposting. Ya nanti kita pilih yang komentarnya paling oke, ya kita kasih pulsa aja gitu. Nanti bisa nanti admin Nusantek nanti yang bakal chat gitu yang bikin story tentang sertifikatnya gitu. Sip. Mantap. Sampai hilang merah nih. Pokoknya tinggal kalau udah putih semua itu langsung keluar halaman untuk generate sertifikat gitu. Ntar kalian bisa download. Mungkin kasih lihat Prapi. Mungkin kasih lihat boleh kali ya. Cuman aku di PC sertifikatnya punya aku sendiri. Habibie Farid. Udah selesai. Ya udahlah. Lu masih punya lah kok yang pernah gua kasih ke lu lewat WhatsApp.
kasih lihat contohnya aja gitu. Ini aku udah stop sharing ya. Ntar aku juga nyari-nyari deh. Di PC adanya. Tar. Mana itu share lewat WhatsApp ini. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman yang misalnya mau diskusi atau mau tanya-tanya, silakan. Iya. Boleh nanya mau ngasih ini. Sok-sok gimana? Boleh nanya tentang DOD ataupun di luar tentang topik DOD, misalnya mau ngambil sertifikasi atau apa. Mumpung Habibie sendiri secara sertifikasinya juga udah banyak lah gitu kan. Iya. Betul. Thank you kok. BTW bener. Kan kalau orang bilang leading by example ya. Maksudnya masa orang yang ini mana sertifikasinya Pak? Gue udah kelar gitu. Gue pengen ngasih tahu. Ntar gue pengen ngasih lihat. Ntar. Yeah. Ini ada nih. Ntar. Ada ya, Bi? Ada kok. Ntar. Nih gue kasih lu ya kok ya PDF-nya ya. Boleh, Bi. Mana nih? Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan boleh di raise hand atau boleh lagi lo chat nanti. Aku mau aja. Sip. Sam, dah. Coba cek deh. Sip. Kasih lihat aja kok. Iya. Ya kayak gitu doang sih. Ya, sertifikatnya juga keren juga ya, ada logo itu. Ada logo itu ya, betul. Ada logo DOD-nya bener. Share screen ya. Nah, ini nih. Nah, kayak gitu kalau kalian keluar ya. Gitu. Oke. Ini 8 Agustus apa? 8 Juni ya, Bi? 8 Juni. Iya, udah aku ngambil biasanya itu adanya tuh. Tadi yang screen sharing website-nya di mana ya? Tuh website-nya tuh minta tuh kok. Oh, website yang buat sertifikat. Iya. Screen sharing bentar. Nih. Lo aja jawab ya? Atau gua? Gua ada nih, dah. Boleh jawab aja, Bi. Nah, gitu. Bagus. Ya mungkin ntar next-nya di Nusantek atau apa ya gitu aja kali lu bikin lu bikin gitu aja namanya semacam lomba gitu loh. Tapi harus jujur ya, jangan ngedit ya. Ini PDF iyalah tahu lah kita nggak ada namanya nomor seri segala macam, jadi jangan ngedit ya pokoknya, jangan ngedit nama. Harus jujur. Oke. Gimana? Kalau misalnya masih ada pertanyaan kita persilakan. Kalau misalnya nggak ada, silakan dikerjakan. Nanti kita lihat hasilnya aja nih, berapa orang yang kira-kira bisa menyelesaikan. Oke. Nah, itu ada pertanyaan, Bi? Iya, klasifikasi. Bentar. Oke. Jadi, gimana baca-bacain? Aku sambil googling dulu bentar. Ya. Apa ada framework atau referensi untuk melakukan klasifikasi data bahwa data ini masuk ke publik atau top secret? Ada kok, bentar. Itu materinya CSSP, lu tau CSSP kan kok, itu materinya CSSP banget. Tapi ya tentunya jadi thank you pertanyaannya. Gue tidak akan merefer ke CSSP gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu CSSP, bentar. Nih gue sambil share screen deh. Mana share screen gue? Oke. Bisa lihat screen gua? Bisa. Iya. Ya udah, jadi sebenarnya itu materi CSSP ya. Tentang ada namanya top secret coordinator itu nih semuanya ada. Cuman sebenarnya kalau kalian googling di Wikipedia itu udah cukup oke sih. Contoh kayak top secret itu biasanya tentang negara ya. Kalau kalian bukan kerja di sebagai national security, harusnya nggak nyampe segitu. Nah, ini kira-kira seperti seperti ini sih. Secret, terus confidential, public trust. Nah, ini itu unclassified. Nah, itu tinggal dibaca aja sih. Di internet banyak kok. Tinggal ikutin tuh rata-rata bener kok. Maksudnya nggak ada yang salah. Cuman kalau kita merujuk pada CISSP, itu masuknya ke sini. Bentar. Nah, ya itu dia. Tapi kalian harus download bukunya gitu. CSSP gitu ya. Jadi jawabannya ada. Apakah ada? Kalau di googling banyak, tinggal googling. Tapi kalau saya boleh sarankan, source yang paling oke itu adalah dari buku CSSP, Training Guide. Itu tentang di Security Management Practice itu banyak banget tentang
atau sensitif ini dan ini tanyain. Kalau kalian ambil CSSP, ini ditanyain by the way. Data ini masuk apa gitu segala macam ditanyain. Nah, kira-kira seperti itu sih. Mudah-mudahan menjawab ya. CISSP itu adalah Certified Information Security. Professional. Iya, Certified Information Security Professional ini dia nih. Salah satu sertifikasi yang dimiliki Mas Habibie. Iya, betul sekali. Susah nggak, Bi, tesnya? Itu bukunya tebel sih. Jadi itu hafalan sih lebih tepatnya kalau boleh saya bilang. Hafalan itu Pak, jadi kayak buku tebel itu 1000 halaman tuh ngapalin gitu. Ya ngapalin dan tentunya make sense kayak tadi, pertanyaan-pertanyaan kayak tadi gitu, itu juga ada. Yang di audit tadi itu juga banyak itu pertanyaan kayak gitu. Gitu. Tapi lengkap lah gitu. Udah sih, apa namanya? Ada lagi? Basic sertifikat yang harus diambil pertama kalau mau terjun bebas ke cyber security. Tergantung kalian mau apa. Kalau misalnya mau teknikal, itu saya sarankan OSCP. Teknik. Jadi oke, aku lihat teknikal OSCP. Manajerial itu sangat sarankan CSSP atau sekitarnya ya. Misalnya kayak CSSP gini sekitarnya kayak misalnya CSSLP. Nah, kira-kira seperti itu sih. Technical OSCP itu Offensive Security Certified Professional. Nih OSCP. Taruh. Ini bagus banget. Ini harus ngambil kalau buat orang yang mau terjun security terus ini harus ngambil banget, pakai banget, gitu kan? Ya, iya betul. Nah kalau apa? Tapi ini masalahnya apa mungkin mahal ya kayak $1.000 gitu kan? Kalau CSSP itu biaya ujiannya cuma $300. Cuman masalahnya ya sekali ujian ya kalau misalnya gagal bayar lagi $300 which is tuh ya apa mahal juga. Tapi ya dua itu emang oke, emang ini sih emang harus nabung lah. Tapi itu worth it banget karena ini benar-benar widely recognized gitu. Kalau kalian punya ini kalian nge-apply segala macam orang tahu OSCP, CSSP itu tahu. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi harus nabung. Karena gue aja nabung waktu itu kok. atau minta company bayarin gitu kan. Itu yang paling penting. Aduh. Udah sih. Tergantung company juga sih. Apa? Kenapa? Tergantung company juga kan. Aware tentang security gitu. Oh ya, betul. Agak jarang sih yang apa namanya yang dia bayar kecuali emang kerjanya di itu perusahaan konsultan security gitu ya. Iya, apalagi kira-kira jam 11 berapa? Masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh kalau misalnya teman-teman yang mungkin bidangnya IT mau pendalaman di security. Kalau nggak ada, mungkin kita tutup aja ya. Jadi silakan bagi teman-teman untuk dikerjakan. Linknya sudah di-share tadi. Nah, oke, mungkin kita tutup aja ya. Ada satu lagi. Pernah jadi bug bounty nggak? Kalau kalau ngikutin HackerOne, bug tuh nggak pernah. Tapi kerjaan gue nyari bug. Jadi kayak bug bounty, cuman jadi company gitu. Ya bisa bilang jadi pekerjaan memang dibayar untuk mencari gitu ya, bukan cari dulu baru dibayar dapat. Betul banget. Bedanya di situ. Kalau bug bounty ya kita nyari, kalau nggak dapat ya nggak dibayar. Kalau Habibie nggak dapat dibayar, tapi harus harapannya dapat gitu ya. Harapannya dapat iya. Harus deliver. Nah itu, oke sip. Kalau gitu ya kita tutup aja buat siang hari ini. Terima kasih banyak buat Habibie nih udah mau sharing